sampaikan bahwasanya Bapak berdiri di sini adalah selaku mahasiswa PPL tahun 2020 angkatan yang kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Berkenaan dengan kegiatan tersebut, ya Bapak berdiri di sini adalah untuk melaksanakan ujian kinerja. Ya, baik. Bagaimana kabar pada hari ini semuanya? Baik, Pak. Tony? Sehat, Pak. Sehat. Sangkot? Sehat, Pak. Ya. Baik ya. Sebelum kita memulai ya di sini Bapak akan menyampaikan secara singkat ya bahwasanya kita di SMK Negeri 1 Sinunukan sudah memulai pelaksanaan KBM secara luring walaupun waktunya kita perpendek. Nah, berkaitan dengan masa pandemi ya Bapak apresiasi kelas 11 akuntansi bahwasanya tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah ya untuk tetap menjaga kesehatan supaya kita tidak terkena dampak dari virus corona. Ya, sebelum memulai materi kita, ya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu, ya jumlah kehadiran, ya ketua kelas dari peserta didik yang hadir pada pagi hari ini. Hadir semua? Tidak, Pak. Tidak. Berapa orang yang tidak hadir? 2, Pak. 2. Ada kabar terkini yang 2 orang ini sakit atau memang tidak ada keterangan? Sakit, Pak. Sakit, ya. Baik, minta tolong ditindaklanjuti pengurus kelas sudah berapa hari yang sakit. Ya, kita mereview mata pelajaran yang lalu yaitu tentang masalah jurnal umum. Ya, Bapak minta tolong salah satu peserta didik untuk menyampaikan secara singkat materi minggu yang lalu. Ada? Saya, Pak. Ya, silakan, Raiman. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan. Ya, baik. Itu definisi dari jurnal umum ya. Jadi Bapak tambahkan ya bahwasanya jurnal umum itu ya kan akan terjadi apabila sebelumnya ada alat bukti transaksi. Tanpa adanya alat bukti transaksi sulit bagi kita, bahkan tidak bisa kita membuat yang namanya jurnal umum. Ya, baik, kita masuk ya ke materi kita, yaitu adalah ya materi kita ini adalah lanjutan dari minggu yang lalu, posting jurnal umum ke dalam buku besar pada perusahaan jasa. Ya, jadi setelah kita membuat jurnal, langkah selanjutnya kita adalah untuk memposting ke dalam buku besar. Ya, jadi kompetensi dasar ya ini adalah untuk yang pertama ya poin 3.3 itu adalah menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa. Kemudian yang kedua 4.3 itu adalah melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar ya. Ini adalah KD kita. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah dengan adanya pembelajaran posting ya ke dalam buku besar, diharapkan peserta didik ya anak-anak semua ya ini adalah dapat menyimpulkan buku besar dan fungsi ataupun kegunaan dari buku besar tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah peserta didik dapat memisahkan daftar akun ya dari rekening-rekening yang ada. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat pemindahan ke dalam buku besar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Ya, baik ya. Selanjutnya yang akan Bapak berikan modul ya. Setelah Bapak berikan, Bapak memberikan waktu 10 menit untuk membaca-baca. Ya, setelah itu nanti akan Bapak sampaikan kembali materi yang ada di dalam modul. Ya. Satu berdua ya. Ya, silakan dibaca, Samuel ya, Aryo ya, silakan dibaca. Bapak kasih waktu 10 menit untuk membaca-baca modul yang Bapak berikan. Ya, baik ya, Bapak rasa cukup kalian membaca modul yang Bapak berikan. Ya, silahkan ya pandangan ke proyektor atau infokus. Ya, Bapak akan menyampaikan materi kembali ya, walaupun sama dengan apa yang saya terima. Ya, di sini ada beberapa fungsi dari pembuatan buku besar. Ya, ini. Yang pertama itu adalah sebagai pencatatan transaksi akuntansi secara benar dan akurat. Itu fungsi yang pertama dari buku besar. Ya. Kemudian yang kedua, untuk memposting transaksi ke dalam akun yang tepat. Artinya apa? Bahwasanya kita akan memposting ke dalam buku besar itu sesuai dengan akun masing-masing. Akun kas akan dikelompokkan kepada akun kas. Akun pembelian akan dimasukkan ke dalam akun pembelian. Nah, di dalam buku besar tidak bisa dicampur. Akun pembelian digabung dengan akun kas. Ya, itu kan sudah lari dari definisi buku besar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menyeimbangkan akun debit dan akun kredit. Itu fungsi secara umum. Menyeimbangkan itu adalah akun debit dan kredit harus sama, seimbang, balance. Ya. Nah, baru yang keempat ini adalah membuat laporan keuangan yang kredibel dan tepat waktu pada saat periode akuntansi. Itu nanti ya, membuat laporan keuangan. Ya. Nah, kemudian kita kembali lagi tentang masalah posting. Ya, posting ini adalah
memindahkan dari jurnal umum ke dalam buku besar sesuai dengan akun. Udah selesai. Nah, dalam arti buku besar mungkin ada istilah yang lain. Apa buku besar? Ada yang suka mendengar? Ayo yang kencang. Salah enggak apa-apa, enggak ditokok ya. Ya, buku besar. Istilah yang lain? Kalau besar apa bahasa Inggrisnya? Buku besar, tawa ya. Ya, saya juga kisah MIPA ya. Buku besar ya, ini istilah yang lain yaitu kita kenal dengan namanya ya. Itu istilah yang lain. Isinya sama. Nah, ya. Baik, kita lanjut. Ya. Kemudian kita masuk materi selanjutnya yaitu adalah tentang bentuk-bentuk buku besar. Ya, secara umum ada 4 bentuk buku besar. Ya, yang pertama ini adalah bentuk buku besar yaitu bentuk T. Ya, ini sederhana. Ya, ini T. Ya, di sini debet, di sini kredit. Nah, itu aja bentuknya. Ya, ini bentuk T. Ya, bentuk T ini adalah bentuk buku besar yang paling sederhana, digunakan untuk perusahaan-perusahaan kecil, menengah ke bawah, ya, untuk koperasi. Ya, ini biasanya menggunakan buku besar bentuk T. Ya. Nah, baru yang kemudian ini adalah bentuk sekuntro ya, yang kedua. Bentuk sekuntro ya. Ini gambarnya kira-kira seperti ini. Ya. Di sini ada keterangan, ada debit, ada tanggal, ya, kemudian keterangan lagi kredit. Ya, ini adalah contoh dari bentuk sekuntro ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah bentuk stafel berkolom saldo tunggal ya. Nih, ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar yang transaksinya banyak. Ini kita pakai ya. Perusahaan-perusahan besar kalau di daerah Pantai Barat, ini mungkin yang baru memakai ini adalah PT Sabunauli. Ya, PT Putih ya, tapi kalau koperasi-koperasi yang ada di seluruh kan belum pakai ini ya. 1, 2, 3, 4 itu menggunakan buku besar bentuk T ya. Nah, baru yang keempat ya, ini adalah bentuk stafel kolom saldo rangkap. Ini juga digunakan secara umum, digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Nomor 3 dan nomor 4 ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang menggunakannya ya, untuk perusahaan-perusahaan skala nasional. Inilah yang digunakan. Kenapa? Karena banyak sekali transaksi-transaksi yang terjadi ya. Kalau transaksi ini kan banyak ya, bukan cuma sekali 2 kali. PT Sabunauli setiap hari ratusan transaksi yang terjadi ya, karena ruang lingkupnya sudah luas. Nah, ya ini. Nah, baik, demikian tadi ya materi yang Bapak sampaikan ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan ya. Ya, pertanyaan dari kawan kalian itu adalah tadi dari keempat bentuk buku besar, kira-kira mana yang paling banyak digunakan? Ini pertanyaan dari kawan kalian. Sebelum Bapak jawab, ada kira-kira kalian yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan
kawan kalian? Saya Pak. Ya, Tony, Kalau silakan. menurut saya buku besar yang paling banyak digunakan buku besar T. Ya, bentuk T menurut Tony itu yang paling banyak digunakan. Ya, kalau untuk perusahaan ya dengan ruang lingkup yang kecil itu betul T yang paling banyak digunakan. Ya, tetapi kalau perusahaan ini ruang lingkupnya besar, ya huruf bentuk T tidak digunakan, kurang digunakan, akan menggunakan yang ketiga atau yang keempat. Ya, jadi Tony disesuaikan dengan jumlah transaksi, disesuaikan dengan ruang lingkup perusahaan. Ya, itu kira-kira ya jawabannya ya. Ya Pak. Ya, baik. Ada pertanyaan yang lain? Tidak? Ya, kalau tidak ada, ya bahwasanya minggu yang lalu pun sudah Bapak bagi kelompok, ya. Sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kita akan berdiskusi. Ya, silakan bentuk kelompok. Ya, sudah masuk kelompok. Nah ya, ini ya silakan dibahas ya. Ya. Ya, Revan kerjakan ya. Ya, Tony dibahas sama kawannya. Ya, Pak. Well ya. Ya, kan dikerjakan ya. Cerita saya bantu kawannya ya. Kurang deh. Baik, udah siap kira-kira? 1, 2, 3, 4. Siap Pak. Ya, ya kalau udah siap, ya Bapak minta tolong ya perwakilan dari kelompok masing-masing untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Bapak minta dari kelompok 2 yang mewakili silakan berdiri menyampaikan hasil kerja kelompok, yaitu tadi tentang contoh transaksi. Ya, ada berapa akun dalam buku besar? Ya, silakan dari kelompok 2. Diri nah. Dalam buku besar ada 2. Ya. Yang pertama buku besar nama akun kas, yang kedua buku besar nama akun model Adi. Modal AD.
lagi. Ya, baik. Ya, silakan duduk. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, baik. Ya, sebelum Bapak jawab, Bapak minta pendapat dari kelompok 3 hasil diskusinya. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Ya. Hasil tugas kelompok dari kelompok 3: 1. Nama akun kas. 2. Nama akun model adik. Ya. Terima kasih, silakan duduk. Berikan aplaus kepada kelompok. Ya, baik ya. Di sini akan Bapak jelaskan ya bahwasanya dari transaksi pada tanggal 3 Maret 2019 Tuan Ali membuat PT ABC dengan modal awal sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah ini kita buat jurnal umum, maka kita akan memindahkan atau memposting ke dalam buku besar. Nah, dampak dari posting ya, maka akan terbentuklah 2 akun buku besar. Yang pertama adalah akun kas. Yang kedua akun modal. Ya, itu harus terpisah. Ya, baru satu transaksi ada 2 akun buku besar. Ya, baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kembali? Gak ada? Sekali lagi, ada? Baik, sebelum kita tutup materi kita atau pelajaran kita pada pagi hari ini, ya, kita akan membuat kesimpulan hasil pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, ada di antara kalian yang bisa membuat kesimpulan? Ya, silakan. Berdiri nak ya. Ada 4 jenis buku besar. 1. Bentuk T. 2. Bentuk kontrol. 3. Bentuk stapel saldo tunggal. 4. Bentuk stapel saldo rekap. Oke, ya. Silakan berikan aplaus kepada kawan kalian. Ya. Baik, silakan duduk ya. Demikian tadi hasil kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasanya bentuk-bentuk buku besar itu ada 4. Ya, jangan lupa ada 4 bentuk buku besar dan ini secara umum digunakan semua. Hanya tinggal kita melihat skala besar kecilnya perusahaan yang akan menggunakannya. Ya, baik. Ya, sebelum Bapak tutup, ya bahwasanya untuk pertemuan yang akan datang, ya materi kita masih sama, posting ke dalam buku besar. Hanya kita akan membuat secara langsung, akan memasukkan secara langsung, memposting secara langsung dari transaksi-transaksi yang ada. Kita akan belajar untuk memposting buku besar. Ya, baik. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing, disusun seperti semula. Nah ya, sebelum kita tutup, sekali lagi, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Nah, kemudian ketua kelas ya, kita tolong pimpin doa ya untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari. Ya, ketua, silakan. Siap, Bro. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya.